مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Kita ini hanya susunan hari-hari. Idza dhahaba ba'duha dhahaba ba'duk. Kalau sebagian hari-hari itu berlalu, berlalu pula sebagian dirimu. Ini matahari sudah terbenam Pak hari ini. Ini hari Jumat. Maka satu Jumat ini kita sudah kehilangan sebagian dari diri kita. Terus lama-lama habis, Pak. Karena kita hanya susunan hari-hari. Nah, inilah yang kemudian ketika semua hari-hari itu akan ditanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya adalah kita mau menjawab pakai apa? Kalau setiap jenjang usia kita selalu punya alasan untuk lari dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu kecil biarkan masih kecil, masih usia bermain. Waktu remaja susah diatur karena remaja. Waktu kuliah dan bekerja sibuk dengan kuliah dan pekerjaan. Waktu pensiun kesehatan sudah tidak menunjang. Kemudian mati dalam keadaan na'udzubillah min dzalik. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya Allah berikan 63 tahun, Pak, usianya. Tugasnya sebumi, Pak. Ya, Bapak Ibu. Saat itu kejahiliahan itu merata di seluruh bumi, bukan cuma di Arab. Yang jahiliyah bukan cuma Mekah, Pak. Semua jahiliyah. Peradaban terbesar saat itu adalah Persia dan Romawi. Peradaban kejahiliahan itu yang mengajari ya Persia dan Romawi itu. Hanya dibagi dua, mereka saling perang di antara mereka. Kalau Persia adalah mewakili masyarakat yang tidak punya Alkitab, kalau Romawi adalah masyarakat yang punya Alkitab. Adapun masyarakat yang lain seperti masyarakat Arab, mereka tidak di bawah Persia, tidak di bawah Romawi. Tapi karena saat itu orang Arab adalah masyarakat yang tidak punya Alkitab, maka mereka lebih senang menginduknya ke Persia. Karena seperti kalimat para ulama, at-tuyuru ala ashkaliha taqa. Burung itu akan hinggap dengan yang sejenis, gitu, Pak. Pasti ya, burung hinggap dengan yang sejenis. Makanya jahiliyah Mekah atau Arab itu lebih senang bergabungnya ke Persia daripada ke Romawi. Kalau ke Romawi kejauhan, Pak. Nah, Romawi itu orang punya Alkitab. Tapi yang tidak punya kitab atau yang punya kitab sekalipun sama rusaknya. Jangan sampai kalimat ini ternyata aplikasi hari ini bisa masuk, Pak. Jadi jangan sampai kalimat ini cocok dengan hari ini. Ya, yang tidak ngerti Quran dan yang ngerti Quran sama rusaknya. Kan gak enak dengarnya. Tapi kalau itu kejadiannya, ini PR besar buat negeri yang diharapkan kebangkitannya oleh dunia Islam hari ini. Maka Rasulullah SAW tugasnya sebumi. Sebumi, Pak. Tugasnya adalah untuk menghapus kejahiliahan itu. Bukan cuma penjajahan, kalau penjajahan mah sederhana kan. Kalau di undang-undang kita kan menghapus penjajahan ya, Pak. Nabi tugasnya menghapus kejahiliahan. Tugasnya sebumi. Umur dikasih cuma 63 tahun. Apa yang bisa dikerjakan? Tapi lihat subhanallah. Inilah orang yang panduan hidupnya dari bangun tidur sampai tidur lagi dipandu oleh ayat. Dipandu oleh ayat, Pak. Rasulullah SAW. Makanya kalau nanti saya sampaikan, kalau kita mau dipandu oleh wahyu, insya Allah, Pak, berapapun usia yang Allah berikan berkahnya, masya Allah, nggak ada masalah. Masalah umur bukan wewenang kita. Terserah Allah memberi berapa. Tapi yang penting adalah usia itu adalah usia yang diberkahi. Seperti kalimat Imam Nawawi rahimahullah ta'ala yang Allah ambil di usia 45 tahun. Tapi Bapak Ibu boleh membaca hasil peninggalan karya-karya ilmu Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Karyanya lebih panjang daripada ilmunya, daripada usianya. Kalau Riyadhus Shalihin mah kitab kecil, Pak. Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi itu kitab kecil sekali dibanding kitab beliau yang lain. Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim Ibnu Hajjaj, itu penjelasan terbaik untuk Sahih Muslim karya Imam Nawawi. Itu berapa belas jilid, berapa banyak jilidnya. Kemudian ketika beliau menulis kitab fikih umpamanya Al-Majmu' Syarh Muhadzab, berapa banyak jilidnya. Begitu yang lainnya. Bayangkan usia hanya 45 tahun. Dan mana ada di dunia ini masjid yang tidak kenal kitab Riyadhus Shalihin? Betapa terangnya kubur Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Itu jadi kita tanyakan, apa yang kita tinggalkan nih, Pak? Begitu ninggalkan cuma harta,
ternyata harta buat rebutan anaknya warisan. Rebutan, berantem anaknya, saling fitnah, saling berantem, bahkan mungkin naudzubillah saling bunuh. Cuma itu peninggalan Anda? Bagaimana nanti kita menjawab di hadapan Allah tentang usia yang diberikan pada kita? Rasulullah SAW di 63 tahun, di usia 63 tahun itu beliau wafat. Itu satu jazirah Arab. Bapak Ibu bayangkan jazirah Arab ya. Jazirah Arab itu ada beberapa negara hari ini, itu satu jazirah Arab sudah masuk Islam. Hanya diawali dari Mekah, yang saat itu Mekah Nabi SAW hanya mengawali dengan beberapa orang. Ternyata dalam waktu 23 tahun satu jazirah Arab sudah mendapatkan hidayah. Sisanya diserahkan kepada sahabat yang beliau bina, yang beliau didik. Ketika Nabi wafat, bumi ini perlu ahli apa? Tanya ke Madinah, di Madinah ada ahlinya.